karena Tuhan tidak suka kepada orang yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan ditunjukkan kepada orang lain. Dan itu tidak. Kalau bisa Anda jangan ketahuan Anda orang Muslim kecuali pas Jumatan ngumpet-ngumpet gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa sehari-hari jangan kelihatan Anda orang Muslim, itu lebih afdol. Wong Tuhan mengatakan, Rasulullah mengatakan kalau tangan kananmu ngasih, tangan kirimu jangan. Lalu kurang apa loh? Jadi kok malah, makanya kostum Kiai Kanjeng di sini dibikin kostum boys semua. Karena saya boys yang desa. Desa. Saya kira itu merusak kamera. Wajah mereka itu merusak kamera, jadi jangan sampailah. Jadi kamera-kamera mohon berhemat diri, menjauh-jauh lah dari Kiai Kanjeng. Dan itu waktu direkam aja sudah merusak pixel-pixelnya. Begitu disiarkan di televisi itu saat TV-TV di omah malah rusak kabeh. Malah rusak kabeh ora ini kayak ngono. Jadi saya kira mereka memang sudah sepantasnya tidak pernah masuk TV, sudah sepantasnya tidak pernah masuk media massa. Memang derajat mereka derajat yang akhirat. Semuanya cek seneng hatine ya. Padahal yang jane gak payu kan gitu. Oke, saya terima kasih. Ada berikutnya responnya, tapi itu konfigurasi, dan setiap anak itu melakukan penelitian di dalam dirinya dan keluar dirinya, dan kita orang lain maupun orang tuanya itu menemani si anak untuk berdialektika dan berpartner di dalam analisis atas penelitiannya itu, kan gitu. Saya sendiri sedang menemani anak saya tiap hari yang kecil-kecil itu dengan penelitiannya yang bermacam-macam tentang Tuhan, tentang macam-macam itu. Tiap hari ada macam-macam, dan saya senang sekali, nikmat sekali melihat anak kecil bisa merumuskan ini, merumuskan itu. Nek tak daftar sak buku dewe itu anakku sing paling cilik itu, kalau sudah ngomong Tuhan medeni wis sik itu. Dirampak itu. Ya. Yang kemarin muntah darah 2 baskom dan 3 kali sampai bersimbah darah seluruh kasur, muntah darah, tapi dia tidak berlaku dan wajahnya tidak berekspresi seperti orang anak yang sedang muntah darah segitu banyak. Betul 2 baskom dan ada yang kental berdiameter 5 cm, dan kita sudah panik sebagai anaknya biasa-biasa aja, dan yang dia marah sama ibunya adalah ini spraynya harus segera diganti, kaosku ini harus sudah diganti. Dia bukan mengeluh mengenai sakitnya, tapi dia memikirkan lingkungannya harus dibersihkan kembali semuanya dan seterusnya. Jadi apa yang dikemukakan oleh putranya Cak Puji, saya senang sekali. Dia sedang berada di tengah-tengah penelitian hidup seperti itu sampai diewangi nang londo ado-ado. Alhamdulillah saya balik ini saya kono gelut biasa. Arek nganjuk gak gelut pisannya gak enak. Oke teman-teman sekalian, kita dulu ya. Kita ngincipi dulu ya. Ini ada teman kita yang baru namanya Mas Doni ini, yang baru bergabung 2 kali ini. 2 kali atau 3 kali? 3 kali di Kiai Kanjeng. Biar dia terus Mas Ale ini dulu di Kiai Kanjeng, tapi sekarang dia punya kesibukan yang lain yang harus diizinkan oleh Kiai Kanjeng dan disupport oleh Kiai Kanjeng. Tidak ada masalah. Misalnya Zainul sekarang mau ikut grup di Turki, ya gak ada masalah nih. Karena masalah, jadi di Kiai Kanjeng tidak ada rekrutmen dan tidak ada pemecatan. Ya, yang ada silaturahmi dan kewajaran yang muncul di dalam setiap langkah dan keputusan bersama. Nah sekarang Mas Doni biar membawakan yang biasanya dibawakan oleh Mbak Fia. Satu komposisi yang waktu itu kita pertunjukkan ini lagunya si Cat Stevens. Dan memang kita undang Yusuf Islam, si Cat Stevens, untuk datang ke SOAS. SOAS itu sebuah universitas terkenal di London. Kita pertunjukkan di sana bagaimana dengan notasi Jawa kita bisa menyatu kesatuan dunia itu bisa kita capai melalui alat-alat musik. Nah, jadi nanti mungkin kita workshop musik dikit-dikit. Tapi dari sini kita berlanjut ke Mas Zainul ya, langsung ya. Kita lanjut. Jadi Indonesia itu Nyun Sewu, ini saya nambahin dikit. Indonesia itu makrokosmos, dunia itu mikrokosmos. Kalau mau ngomong serius, apa yang ada di Indonesia belum tentu ada di luar Indonesia. Tapi apa yang ada di luar Indonesia selalu ada di Indonesia. Boleh orang yang gak percaya.
setan-setan di London, di Italia aja itu ndak usah didepke karo setan Jakarta sama Pulau Jawa, cukup orang Jakarta sama itu sudah, bagi mereka sudah setan kan gitu. Jadi sekali lagi sama dengan kalau Anda mau manusia itu mikrokosmos atau makrokosmos. Kalau kita ngomong teritorial dan wujud jasa dia, Mas Heru, saksofonnya diambil dong. Saksofonnya Mas. Jane sikat wae, ora masalah wong. Ada seorang saksofonis alumnus ITB, IPB ya, IPB, temannya Mas Heru CS yang mengguyung acara ini, jaringan dari berbagai universitas. Seorang saksofonis sebenarnya meskipun bukan pemusik, tapi terserah beliau kapan akan bergabung, anytime kita terima dengan segala kebahagiaan dan sukacita. Kalau kita ngomong jasa dia, maka kita ini mikro, alam semesta ini makro. Tapi kalau kita ngomong zat, iya, zat atau zat ya, maka kita ini makrokosmos. Sekarang kalau kita perkecil Indonesia dan dunia, Cak Puji, kalau secara ekonomi dunia butuh Indonesia apa Indonesia butuh dunia? Dunia butuh Indonesia. Saya sudah tanya ke ekonom manapun saja, dunia butuh Indonesia. Jadi mungkin nggak dunia mengembargo Indonesia? Embargo tambah seneng, kan gitu. Syukur ada presiden yang menawarkan buat diembargo Indonesia, buat diembargo gitu. Kalau berlaku tidak sopan terus diembargo gitu kan, malah seneng. Nah, malah yang punya kemungkinan itu adalah Indonesia mengembargo dunia. Secara ekonomi saja Indonesia ini makro sebenarnya. Nah, Obama, saya tadi diceritain Mas Yan, Obama karena sejumlah kegagalan policy dia, sekarang hari ini meningkat orang yang percaya bahwa Obama itu sebenarnya beragama Islam. Makin banyak orang percaya di sana, survei hari ini. Nah, kalau dia, kenapa makin banyak orang percaya dia beragama Islam? Karena dia gagal, banyak gagalan sebagai presiden. Nah, kegagalan itu harus ditunjuk ke kambing hitam yang namanya Islam. Pokoknya anggar sing elek, sing gagal mesti Islam. Makanya Anda jangan kelihatan Islamnya. Kalau Anda jadi pengusaha aja tetangga tidak seneng kok. Apalagi pengusaha Islam, Anda pasti hancur. Kalau pengusaha Indonesia pribumi itu akan dihancurkan asetnya, tapi kalau pengusaha pribumi beragama Islam dihancurkan asetnya dan namanya. Itu. Nah, kalau Obama sekarang agak gagal, maka makin banyak orang percaya dia sebenarnya orang Islam, he is a Muslim. Kan gitu. Sehingga kata Mas Yan tadi, pembangunan masjid di New York itu menjadi sebenarnya secara hukum, secara administrasi sudah tidak ada masalah, sekarang dipersoalkan dan mungkin gagal untuk berdiri. Sehingga kalau diperpanjang itu bisa menjadi perang saudara di Amerika, karena yang berlangsung adalah stigma-stigma yang tidak adil secara berpikir. Nah, nanti kalau Obama sudah kepepet, Tuhan sudah merencanakan namanya dulu disuruh Obama. Dari dulu udah dirancang, dari tulis di Lauhul Mahfuz ini nama jenenge iki Obama. Jek meneh-meneh kepepet, nek kepepet kari donga Obama atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngono rek. Oke. Dari situ kita coba mulai bahwa gamelan kita, musik kita coba untuk menampung dunia seluruhnya, karena Indonesia ini sedang menjadi kandidat untuk memimpin dunia. Untuk itu nanti saya akan bercerita mengenai 500 tahun yang lalu. Itu merupakan siklus sebelum sekarang. Dan kalau bisa terjadi seperti 15 tahun yang lalu yang sebenarnya tidak sukses 100%, maka besok ini kita akan bisa bangkit kembali, bisa akan lahir lagi. Nanti saya akan bercerita mengenai kenapa Raja Wali kemudian dinamakan Garuda. Kenapa Garuda menjadi gelar dari Raja Wali setelah melakukan sesuatu. Nah, nanti kita omong bersama, tapi mari kita masuk ke dunia liar dulu dengan White
Wild World oleh Donny Steven.